Oke. Baik, seperti saya katakan tadi, selamat pagi dan kita hari ini akan membahas, UTS, soal UTS. Jadi, kita mulai dari bagian pertama dulu tentang query, baru nanti kedua adalah tentang, PR, ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan langsung, raise hand seperti biasa, atau langsung ngomong juga enggak masalah. Oke. Jadi, untuk bagian pertama, query, kita akan menggunakan database Small Nordwind. Small Nordwind. Kita mulai dari nomor 1. Tampilkan nama produk, nama kategori produk, nama perusahaan supplier, jumlah stok, dan reorder level barang. Hanya tampilkan barang yang jumlah stoknya lebih kecil dari reorder level. Urutkan dari berdasarkan jumlah stok yang terkecil hingga terbesar. Oke, saya akan coba bahas, kalau misalnya ada pertanyaan langsung kalian angkat tangan ya, terus atau langsung saya disela, enggak masalah. Oke, kita selalu mulai query dari keyword select. Apa yang ingin tampilkan di sini? Yang ingin tampilkan pertama adalah nama produk. Nama produk itu adalah, product name. Jadi di tabel products, kalau ini kita besarkan sedikit, mungkin bisa lebih kelihatan, ada product name. Itu kita ingin tampilkan. Ups, tanpa spasi. Saya copy aja ya, sehingga lebih enak kerjakannya. Saya copy soalnya di sini. Oke, saya ingin tampilkan product name, nama kategori produk. Nama kategori produk ada di kategori name, di tabel kategoris, kategori name, sorry. Supaya enggak lupa, kita langsung saja tuliskan di from, product name tadi dari tabel products. Maka saya tulis di sini products, saya kasih alias P, saya tulis di sini P titik. Kategori name tadi dari tabel kategoris. Maka saya masukkan di sini dari tabel kategoris. Kita masukkan P. Karena produk dan kategoris terhubung langsung, kita hubungkan langsung aja deh, daripada nanti lupa. Kita ingin tampilkan produk dan kategori name, karena kita hanya tampilkan produk yang ada kategorinya dan kategori yang ada produknya, maka di sini tipenya inner join. Kalau kita lihat di sini, foreign key-nya apa? Foreign key-nya adalah kategori ID di tabel products, ya kan? Maka di sini kita bilang on p.kategoris underscore kategori ID sama dengan c titik kategori ID. Oke, good. Terus kita tulis di sini kategori name dari tabel kategoris C. Oke, nama produk udah, nama kategori produk udah. Kemudian diikuti dengan nama perusahaan supplier. Nama perusahaan supplier. Supplier itu ada di tabel apa di sini? Oh, ada di tabel suppliers. Oke, ada di tabel supplier. Kita berarti perlu joinkan lagi dengan supplier.
Kenapa interjoin bukan left atau right join? Karena di sini saya ingin menampilkan semua produk yang ada suppliernya dan supplier yang ada produknya, bukan semua produk terlepas apakah dia punya supplier atau tidak, ya kan? Jadi dia hanya tampilkan kalau dia punya supplier dan mestinya juga semua produk punya supplier sih. Oke, kita joinkan dengan supplier, kita tambahkan dengan supplier. Kalau kita lihat supplier ini terhubung ke tabel apa? Saat ini kan kita udah punya tabel produk dan kategori. Kita sudah punya tabel produk dan kategori. Supplier terhubung ke tabel produk. Maka kita interjoinkan dengan supplier. Join condition-nya adalah menggunakan ini ya, foreign key ini. Foreign key ini adalah kolom supplier ID di tabel produk sama dengan supplier ID di tabel supplier. Sebentar. Saya harus pastikan IR ini dari harusnya iya. Products. Oke, ternyata depannya nggak ada, tinggal langsung supplier ID. Ini nggak ada yang depannya ini, langsung kategori ID. S-nya juga on P titik. Supplier ID sama dengan C titik, sorry, bukan C, tapi S. Supplier, S titik supplier ID. Jadi kita pakai foreign key dari supplier ke produk. Produknya ada di, kalau kita lihat di database-nya tadi, kan kita sudah lihat bahwa di situ foreign key-nya adalah kolomnya namanya supplier ID di tabel produk. Oke, kita udah joinkan dengan supplier, maka kita sekarang bisa nampilkan nama perusahaan supplier. S titik company name. Oke. Apalagi jumlah stok. Jumlah stok ada di tabel products. Ada tabel products, units in stock. Ya kan, itu jumlah stok. Units in stock dari tabel products. Kemudian apalagi? Reorder level. Reorder level itu juga ada di tabel products. Di sini ada namanya reorder level. Oke, maka saya tampilkan itu juga. P titik reorder level. Apakah semua yang akan ditampilkan, yang perlu ditampilkan sudah selesai? Kita lihat produk, nama sudah, kategori produk sudah, nama perusahaan supplier sudah, stok sudah, reorder level sudah. Oke. Saya jalankan. Supplier doesn't exist. Kayaknya ini ada S-nya. Oke. Dah. Semua udah tampil di sini ya. Semua udah tampil di sini. Berarti ini udah beres terkait dengan select sama from-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Hanya tampilkan barang yang jumlah stoknya lebih kecil dari reorder level. Berarti kita ingin tampilkan yang stoknya ini lebih kecil dari reorder level. Ya, ini kan unit in stock, ini kolom reorder level. Ya, tinggal kita tulis di sini di mana atau where units atau P titik units in stock kurang dari P titik reorder level. Oke, kita jalankan lagi. Kita lihat datanya betul atau enggak yang ditampilkan. Oke, betul ya. Jadi di sini semua yang stoknya di bawah reorder level. Reorder level itu apa sih sebenarnya? Reorder level itu adalah quantity di mana kita harus mulai pesan ke supplier kita. Sudah, where-nya udah beres. Sekarang terakhir, kalimat terakhir adalah urutkan berdasarkan jumlah stok terkecil hingga terbesar.
terkecil hingga terbesar, berarti A ke Z, itu adalah ascending. Berarti untuk mengurutkan, kita gunakan perintah order, by kolom apa? Kolom stock. Kolom stock berarti kolom units in stock. P titik units in stock ascending. Sudah, saya jalankan ya. Beres. Ya. Udah selesai, itu adalah untuk nomor 1. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke nomor 2? Ya, hasilnya 18 data. 18 row return ini ya. Nggak ada pertanyaan? Bisa semua ya? Oke, kita lanjut nomor 2. Oke, ini nomor 2. Saya coba rapikan sedikit. Enggak terlalu makan tempat. Oke, kita mulai ya nomor 2 ya. Nomor 2. Selalu mulai dari select. Fokus ke select sama from dulu ya. Select. Saya ingin nampilkan nama kategori dan total nilai persediaan semua barang di tiap kategori. Semua barang di tiap kategori. Nilai persediaan adalah jumlah stok, unit in stock dikalikan dengan harga barang, unit price. Tampilkan hanya kategori barang, hanya kategori dengan total nilai persediaan di atas 80.000. 100.000, 10.000, maaf. Oke, berarti yang ingin tampilkan apa nih? Nama kategori. Nama kategori adalah kategori name. Maka kita tulis kategori name. Dari tabel apa? Dari tabel kategoris. C. Oke. Kemudian total nilai persediaan. Saya tidak terlalu suka kalau kita langsung pakai aggregate function. Kalau dikatakan di sini total nilai persediaan, ini kan kita menjumlahkan. Artinya kita menggunakan sum, bukan dihitung ya, tapi dijumlahkan. Tapi untuk sementara jangan dijumlahkan dulu deh. Kita tampilkan dulu nilai persediaan. Oke, tiap barang. Berarti nilai persediaan itu di sini dikatakan unit in stock dikalikan dengan harga barang. Unit in stock itu dari tabel products. Oke, dari tabel products. Berarti pertama kita harus include-kan dulu, tambahkan dulu di sini misalnya kita tahu nanti kita kasih alias P ya, dari tabel product, P unit price dikalikan dengan P titik units in stock. Oke, unit price dan unit in stock dari tabel products. Karena kita ingin produk yang ada kategorinya dan kategori yang ada produknya, jadi ya dua-dua harus ada di kanan dan di kiri, maka ini harus pakai interjoin. Interjoin. Products P. Tadi kita tahu join conditionnya antara produk dan kategori adalah menggunakan kategori ID. Jadi C titik kategori ID sama dengan P titik kategori ID. Oke, saya rapikan. Udah. Itu aja yang ingin tampilkan. Sementara iya. Oke.
Jadi di sini muncul ya, ini adalah nilai sediaan. Bahwa ada produk kategori beverage yang nilai sedianya $700. Ada produk lain di beverage atau minuman yang nilainya $323. Nah, ini kita ingin jumlahkan, tapi per kelompok. Per kelompok apa? Kelompoknya adalah per kategori name. Karena kita ingin menampilkan total ini semua per kategori name. Jadi yang saya blok ini kan kategori name sama semua. Ini kita total, kita jumlahkan. Bahkan kita gunakan aggregate function sum di sini, tapi jangan lupa kita harus kelompokkan berdasarkan kategori name. Atau lebih tepatnya di sini harusnya berdasarkan kategori ID, C titik kategori name. Pak, kalau saya cuma tulis C titik kategori name boleh enggak? Boleh, enggak masalah, ya kan? Karena memang soalnya kita tulis dikelompokkan per kategori, ya kan? Tapi untuk menghindari kemungkinan ada kategori yang namanya sama, biasakan mengelompokkan itu berdasarkan primary key-nya, kecuali kalian memang membutuhkan sebaliknya. Oke? Dan sekali lagi, jika ada aggregate function seperti sum ini dan ada non-aggregate function, maka non-aggregate function harus ada di group by. Oke? Udah, kita jalankan dulu. Muncul ya? Sudah muncul. Nah, ini biar judulnya bagus saja, kita kasih alias. Alias total sediaan, misalnya ya. Oke. Beres, kita jalankan lagi, judulnya udah bagus. Oke, ini sudah beres. Nah, di sini kemudian ada syarat. Tampilkan hanya kategori dengan total persediaan di atas 10.000. Berarti yang total nilai sediaannya cuma 5.500 ini nggak perlu ditampilkan. Oke, karena itu kita perlu memfilter atau memberi constraint. Constraint-nya berdasarkan kolom ini, ya kan, kolom total sediaan. Kolom ini adalah ini kan, sum ini kan, karena constraint-nya atau filternya berdasarkan aggregate function, maka kita harus gunakan having. Nggak bisa pakai where. Having sum di atas 10.000. Dah, gitu ya. Kalau kita lihat, kita cocokkan hasilnya sama ya. Average 12.480, condiments 12.023 dan seterusnya. Oke, IR terakhir. Karena ini panjang, nggak usah di copy ya, saya repot ngerapikannya nanti. Saya tulis saja nomor 3. Oke, apa yang ingin kita tampilkan di sini? Saya mikirkan, jadi nggak karuan. Dah. Oke, nomor 3. Tampilkan nama lengkap karyawan dalam satu kolom. Oke, seperti ini ya, nama lengkap. Kita mulai dari select. Berarti apa artinya nama lengkap karyawan? Nama lengkap karyawan itu berarti gabungan dari first name dan L name. Ya kan? Kalau kita lihat karyawan berarti ada di tabel karyawan ada first name dan last name. Berarti saya tampilkan dulu first name, last name. Kita pisah dulu aja, nggak perlu digabung, ya kan? Yang penting tampil dulu, nanti datanya kalau soal gabung gampang. Tahun berserta total nilai penjualan yang pernah dilakukan tiap karyawan tiap tahun. Oke. Tahun penjualan. Tahun penjualan itu dilihat dari mana? Kalau kita lihat penjualan itu ada di table order.
berarti tahunnya ada, tanggal penjualan pasti ada di order. Ya, di sini ada order date. Tapi saya nggak mau nampilkan tahunnya, saya nggak mau nampilkan tanggalnya, saya mau nampilkan tahunnya. Berarti saya tulis year, order date. Oke. Nah, oke, sebelum lupa saya tulis from-nya dulu. First name sama last name itu tadi dari table employees, maka saya tulis employees E, di sini E. Di sini E. Order date dari table orders, dari table orders. Maka saya tulis di sini inner join orders. Oh. Apa join condition-nya antara employee dengan O? Kita lihat di sini foreign key-nya adalah di employee ID di table orders. Maka kita tulis sini on employee ID sama dengan employee ID. Oke. Itu sudah kita buat. Order date sudah kita tampilkan. Lanjut, apa yang diperlukan berikutnya? Total nilai penjualan yang dilakukan tiap karyawan tiap tahun. Total nilai penjualan. Total nilai penjualan itu apa sih? Kalau kita baca di sini, total nilai penjualan adalah unit price dikali dengan quantity tiap barang yang diorder di nota. Oke, unit price sama quantity terjual. Ada di tabel mana? Karena itu dikatakan adalah unit price dikali quantity terjual, maka kita harus ambil data yang di table order details, bukan di table produk. Ya, ada di sini unit price sama quantity. Maka di sini saya tampilkan unit price dikali dengan quantity. Dari tabel apa itu? Dari tabel order details. OD. Oke, kita tulis OD di sini. Kita tulis OD di sini. Ya, tidak perlu ditotal dulu, kita tampilkan dulu aja. Kita tampilkan dulu aja semua. Nanti begitu kita lihat datanya, kita bisa menentukan itu mau diapakan, mau di aggregate function apa. Kemudian jika perlu grouping, kita groupingnya bagaimana. Oke, kita tampilkan dulu aja. Ini adalah penjualannya. Jadi unit price dikali quantity. Lanjut. Jumlah nota. Ada berapa nota yang pernah dibuat? Itu pasti aggregate function. Aggregate function apa? Aggregate function count. Tapi karena kita belum mau masukkan aggregate function, kita tampilkan dulu aja order ID dari tabel nota. Kenapa? Karena yang kita hitung untuk tahu ada berapa nota yang dibuat, kan kita menghitung ada berapa order ID yang dibuat. Ya kan? Jadi sebelum di count, kita tampilkan dulu aja order ID-nya, nanti baru di aggregate function count. Kalau kalian udah nyaman dengan aggregate function, mau langsung count di sini ya nggak masalah. Nggak masalah. Terakhir, bonus. Bonus tahunan adalah 10% dari total nilai penjualan. Kita tahu sudah tadi nilai penjualan adalah OD dikali unit price dikali dengan unit price dikali dengan quantity. Ya kan? Maka bonus itu adalah 10% dari nilai penjualan. Berarti saya tinggal kalikan penjualan ini dengan 10%. 10% itu kan 10 per 100, berarti 0,1 ya. 0,1 kali ini ya. Good. Semua yang ingin kita tampilkan udah kita tulis di sini. Ya. Kita tampilkan dulu aja. Oh, maaf. Saya tadi menjoinkan order details tapi saya belum tulis join condition-nya. Ya, ini bahaya ya. Kalau lupa bisa error semua nih. Oke, on. Kalau kita lihat tabelnya order details terhubung dengan orders. O titik
order ID sama dengan OD titik order ID. Dah, kita tampilkan dulu. Muncul semua ya, muncul semua. Oke, kita coba betulkan satu-satu apakah sudah sesuai dengan kebutuhan. Mulai dari kolom pertama. Di sini sebenarnya diminta nama lengkap dalam satu kolom. Oke, maka kita nggak boleh menampilkan first name dan last name di dua kolom terpisah seperti ini. Bagaimana kita bisa menggabungkan dua buah kolom? Kita gunakan concat. Oke, ini akan menggabungkan. Kalau ini kita jalankan, udah muncul nih. Ini udah muncul ya, dalam satu kolom. Tapi kok nggak ada spasinya ya? Ya, tinggal dikasih spasi di sini ya. String spasi. Seperti ini. Oke, beres. Tinggal namanya aja jelek. Kita kasih S alias S nama lengkap. Gitu ya. Good. Kita jalankan lagi. Nama lengkap. Kolom kedua. Udah benar sih, cuman namanya aja kurang bagus. Kita kasih label S tahun. Oke. Good. Nah, kolom ketiga. Ini adalah total penjualan. Sebenarnya kita ingin menotal, menjumlahkan, ya kan? Per apa? Per karyawan per tahun, ya kan? Ini adalah total nilai penjualan Margaret Peacock di tahun 2012. Ini adalah total penjualan Janet di tahun 2012 dan seterusnya. Berarti kan kita ingin menjumlahkan kolom ini per nama lengkap dan tahun. Maka kita tulis di sini sum, ya kan? Total atau jumlahkan hasil perkalian dari unit price kali quantity, tapi dikelompokkan per employee ID. Kenapa employee ID? Karena seperti saya katakan tadi, kita ingin mengelompokkan per karyawan per tahun. Pak, kalau saya kelompokkan per ini gimana? Kan katanya kalau ada aggregate function dan non-aggregate function, maka semua non-aggregate function harus ada di group by. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya kan? Sama aja. Memang idealnya dikelompokkan per primary key-nya. Supaya sekali lagi, kalau misalnya ada karyawan yang namanya sama persis, itu nanti tidak membingungkan. Cuman kalau kalian mau tulis seperti ini, tidak masalah juga. Kemudian berikutnya adalah per tahun. Ya, kita masukkan ini. Oke, good. Terus jumlah nota. Jumlah nota itu kan saat ini masih order ID ya. Jadi order ID ini nilai penjualannya sekian, kemudian bonusnya sekian. Kita tidak mau menampilkan nomor notanya, sebenarnya saya ingin menampilkan ada berapa order ID-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan ada yang double-double, ya kan? Kita nggak mau ini dihitung dua kali. 10.258, 10.258. Kita mau itu dihitungnya sekali, kan? Kita nggak mau ini dihitung dua kali. Kalau ini dihitung dua kali, nanti seolah jumlah order yang dia buat banyak. Maka di sini harus ada count distinct. Oke? Itu sebabnya saya lebih suka tampilkan dulu datanya, kemudian kita evaluasi, kita pahami datanya, baru kita lakukan aggregate function jika dibutuhkan. Oke, jadi kita hitung order ID yang unik-unik saja. Lanjut ya, kolom terakhir, ini juga kita sum. Karena kita ingin mendapatkan jumlah bonusnya. Kita sum. Ya, grup by-nya tetap sama. Jadi ini tetap konsisten ya, seperti saya katakan, jika ada aggregate function dan non-aggregate function, maka non-aggregate function di dalam kasus ini adalah dua ini, itu harus ada di group by. Oke, kita coba jalankan. Benar ya? Sudah benar?
sekarang tinggal apa? Dikasih label ya, yang bagus ya. Ini labelnya apa itu? Total penjualan. Ini labelnya jumlah mata. Yang terakhir labelnya adalah bonus. Oke. Beres. Sampai di paragraf pertama. Paragraf kedua, kalimat pertama juga udah, tapi yang kalimat kedua belum. Tampilkan hanya penjualan tahun 2012, tahun 2013. Berarti kan kita ingin memfilter berdasarkan kolom tahun ya, kolom tahun. Karena kolom tahun ini bukan aggregate function, dia hanya fungsi biasa, year, maka kita harus gunakan filter dengan keyword where. Where filternya berdasarkan kolom tahun, berarti kita ambil ini, kolom tahun ini, oke, antara 2012 dan 2013. In 2012, 2013. Saya boleh nggak pakai lebih besar dari 2012 dan order date, year order date lebih kecil sama dengan 2013? Boleh, silakan. Artinya sama kok. Oke, udah. Ini beres. Berikutnya, urutkan berdasarkan tahun dari tahun awal hingga terakhir. Berarti diurutkan berdasarkan tahun dulu. Ya kan? Berarti kita gunakan order by tahun. Dari yang kecil ke besar berarti ascending. Kemudian dan bonus terbesar ke terkecil. Jadi kita ingin tahu siapa sih bonus terbesar tiap tahun. Maka kita tulis order by bonus. Order by bonus. Bonus itu apa? Bonus itu adalah sum ini ya. Oke, dan ini kita urutkan yang paling besar di atas. Berarti kita bilang descending. Udah, selesai ya. Kalau kita lihat di sini hasilnya 18 row, sama 18 data. Kita lihat sekilas di sini Margaret Peacock tahun 2012, jumlah notanya 81, bonusnya sekian. Beres. Oke, itu semua terkait dengan SQL. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak, Ya. ini kalau misalnya in the word-nya ini year itu sama dengan 2012 or yes or sama dengan 2013 itu sama saja sih Pak. Iya, nggak apa-apa. Boleh. Oke, boleh, nggak masalah. Ada pertanyaan lain? Yang nomor 2 sih Pak. Iya, kenapa nomor 2? Itu merasanya itu from products, bukan from kategori Pak. Jadi kebalik. Hah? Kebalik. From products, bukan from kategoris. Kan ini inner join. Kalau inner join mau dibolak-balik, nggak ada masalah. Mau produk di depan atau produk di belakang, nggak ada masalah. Tapi nanti kan tetap aja kamu butuh produk karena kamu perlu nampilkan unit price. Kamu mau nulis produknya di depan, mau di belakang, terserah. Tadi kan saya nulis kategoris di depan, karena apa? Karena saya membahas mulai kategori name. Ya kan, yang ditampilkan pertama kan kategori name. Kategori name dari tabel kategoris. Kalau kamu mau nulis produk di depan, nggak ada masalah, karena ini inner join, dibolak-balik nggak ada masalah. Oke. Terus Pak. Sama-sama. Yang lain ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke IR ya. IR. IR-nya cuma 2 halaman. Ya. Oke, kita coba satu-satu ya. Saya bikin new model. Oke, add diagram.
Ya, saya nggak bisa besarkan. Semoga kelihatan lah. Oke, ini nggak bisa saya kecilkan juga. Udah, nggak apa-apa. Oke, kita coba lihat dan kerjakan sama secara berurutan ya. Paragraf pertama, baca kasus di bawah ini, kemudian buat IR, bla bla bla, tulis asumsi jika diperlukan. Oke, itu perintahnya aja. Kita mulai dari paragraf kedua. Sebuah pujasera. Karena pujasera di sini dikatakan sebuah pujasera, maka hanya ada satu pujasera. Sehingga tidak boleh ada entity pujasera. Oke, tidak boleh ada entity pujasera. Ingin membuat sistem terkomputerisasi untuk membantu pihak manajemen dalam menjalankan tugasnya. Sehingga untuk itu diperlukan perancangan database terhadap sistem yang telah berjalan saat ini. Ya, tidak ada data di situ. Jadi kita lanjutkan. Pada pujasera ini terdapat banyak tenan. Ya, sudah di state di situ, bahkan sudah di bold. Berarti karena ada banyak tenan dan tenan itu adalah objek di dalam database ini, maka kita pasti memerlukan entity yang namanya tenan. Ya, tenan itu kan penjual ya, penjual. Atributnya apa? Kita nggak tahu. Ya, saat ini kita nggak tahu. Di sini baru disebut ada banyak tenan. Oke, karena ada banyak dan penjual kan pasti fleksibel ya, maka sudah lebih sudah wajar kalau kita pasti punya entity tenan. Lanjut. Setiap tenan memiliki banyak menu. Oke, maka kita perlu entity menu. Gitu ya. Good. Menu yang dijual baik itu makanan atau minuman. Oke. Nah, di sini dikatakan kita lanjutkan dulu. Belum ada atribut di sini ya, belum ada atribut yang disebutkan menu itu atributnya apa, kemudian tenan itu atributnya apa. Jadi sementara kita lanjut dulu. Kita tahu bahwa kita perlu entity menu dan sudah kita tulis. Tiap menu akan memiliki kategori tertentu, misalnya makanan Indonesia ataupun Oriental. Oke, kalau dari sini kita lihat menu kategori itu ada banyak. Ya, di contohnya ada 3, Indonesia, Barat, Oriental. Dan sepertinya di sini kan cuma contoh, berarti bisa lebih banyak lagi. Maka kita pasti perlu entity kategori. Oke, kita tulis kategori. Good. Lanjut ya. Pujasera ini memiliki sebuah aturan unik yang harus ditaati oleh setiap tenan yang berjualan di dalamnya, yaitu tidak boleh ada tenan yang menjual menu yang sama dengan tenan yang lainnya. Ya, kita lihat di sini itu aturan, tapi tidak ada data. Datanya berdasarkan nama menu, ya kan? Oke. Nah, kita lanjut berarti ya. Karena di sini kita lanjut paragraf kedua. Setiap kategori dapat memiliki lebih dari satu menu, namun tidak sebaiknya. Ini berarti ada relasi antara kategori dengan menu. Sebelum kita bisa merelasikan, kita minimal perlu primary key. Ya, perlu primary key. Karena kita belum tahu sebenarnya primary key-nya apa, kita tulis saja ID gitu ya. Tenan kita kasih ID. ID tenan. Oke, kita pakai surrogate key ya. Kita kasih satu nama lah, ya kan? Nama tenan. Not null ya. Pastikan itu betul juga ya. Pasti ada nama kan, nama tenan pasti ada nama. Menu kita juga kasih atribut yang minimal aja. Kita ada ID menu. Di menu itu ada tuh Pak untuk
atributnya menu tuh Pak. Iya, Setelahnya itu. oke. Tapi kan sekarang kita masih di paragraf kedua. Sabar ya. Iya. Oke, kita kasih atribut minimal aja. Kan nama menu pasti minimal punya nama ya kan? Kita kasih nama dan not null. Tipenya varchar. Lanjut. Kategori sama ya. Kita kasih ID kategori. Kita kasih nama. Oke. Kita lihat di sini. Sebelum ini kita kembali ke paragraf 1. Tadi kan kita postpone atau kita tunda memberi relasi karena kita tadi belum punya atribut. Karena kan sini kita sudah kasih atribut, kita kembali ke paragraf 1. Di sini dikatakan di sini. Setiap tenan memiliki banyak menu. Berarti satu tenan punya banyak menu. Terus di sini dikatakan satu menu hanya dijual oleh satu tenan. Tidak boleh ada tenan yang menjual menu yang sama dengan tenan yang lainnya. Oke, berarti relasi antara tenan dan menu adalah 1N. Satu tenan menjual banyak menu, satu menu dijual oleh satu tenan. Itu ya artinya ya. Nah, kita pakai 1N. Strong atau weak nih? Kita pakai weak. Kenapa? Karena menu itu sudah punya primary key ID menu yang tidak perlu tambahan primary key lainnya. Sehingga di sini ID tenan itu hanya cukup menjadi foreign key, tidak boleh menjadi primary key. Saya rapikan dulu. Ups. Oke, kita lihat profitnya di sini ya. Satu di sisi tenan, many di sisi menu. Dan foreign key-nya ada di sisi menu. Di sini artinya satu tenan memiliki banyak menu, satu menu dimiliki oleh satu tenan. Baik, itu sudah kita gambarkan dengan baik. Kita lihat apakah ada relasi lain. Oh, ada. Kategori. Ya kan? Di sini ada kategori. Di sini katakan kategori satu kategori memiliki lebih dari satu menu, namun tidak di sebaliknya. Berarti satu menu hanya punya satu kategori, satu kategori punya banyak menu. Berarti 1N lagi ya, 1N lagi, dan sama weak. Kenapa weak? Karena menu sudah punya primary key yang cukup untuk mengidentifikasi nama. Hanya dengan ID menu dia bisa tahu namanya apa. Oke, di sini saya rapikan juga. Oke, kita tadi kan sudah beresi sampai di kalimat pertama. Setiap kategori dapat memiliki lebih dari satu menu. Satu kategori punya banyak menu, namun tidak sebaliknya. Good. Lanjut ke kalimat kedua. Selama ini untuk menu didaftarkan kode, nama, harga, dan ketersediaannya. Oke, di sini kita udah pakai nama ID, nggak masalah lah, ID dan kode itu sama. Nama udah kita catat, yang belum ada di sini adalah harga. Harga tipenya apa? Integer. Oke, harga tipenya integer, pasti ada lah ya, nggak boleh ada menu yang, kok di tenan. Ini di menu, tiap menu didaftarkan, kode udah ada, nama udah ada, kemudian harga. Harga, kita catat integer, wajib diisi, kemudian ketersediaan. Ketersediaan ini, kalau makanan kan mestinya nggak pakai stok ya, jadi mungkin cuma sekedar keterangan ada atau tidak ada, ya kan?
ketersediaan. Ya kan? Misalnya kita pakai boolean. Boolean itu nanti akan jadi tiny integer, tidak ada masalah. Pak Jimmy, kalau misalnya saya tulis stok gimana, Pak? Ya, nggak apa-apa sih, karena kan toh di sini tidak ditulis ya, yang dimaksud dengan ketersediaan itu apa ya. Boleh lah, tidak ada masalah. Oke? Nah, kategori memiliki nama dan harga maksimal. Di sini ada nama, udah ada, ya kan? Harus diisi. Harga maksimal, tinggal kita tulis di sini. Harga maksimal. Harga tipenya integer. Ya, harus ada ini. Oke, kita sudah bereskan paragraf ketiga. Paragraf ketiga beres. Kita lanjut ke paragraf keempat. Dalam setiap proses penyewaan stand, untuk tenan dalam Pujasera ini selalu melibatkan sebuah perjanjian kontrak. Di mana setiap tenan hanya akan memiliki satu kontrak dan begitu pula sebaiknya. Nah, di sini kita lihat ada kontrak. Kontrak nanti pasti banyak. Ya kan? Oke, maka itu indikasi bahwa perlu sebuah entity kontrak. Kontrak. Nah, kita lihat di sini. Tiap tenan memiliki satu kontrak dan sebaliknya. Berarti satu kontrak juga dimiliki oleh satu tenan. Kalau ada relasi satu-satu, satu tenan memiliki satu kontrak dan satu kontrak memiliki satu tenan, maka biasanya saya akan gabung itu jadi satu. Bukan hanya biasanya, tapi disarankan digabung jadi satu supaya databasemu nanti tidak terlalu besar, ya kan? Tidak lebih besar dari yang dibutuhkan. Jadi kalau bisa disederhanakan, lebih baik disederhanakan. Ya, jadi apakah salah Pak kalau kontrak itu saya pisah jadi sebuah entity terpisah? Tidak disarankan. Tapi itu tidak efektif ya, karena seperti disampaikan di sini secara eksplisit dikatakan satu tenan memiliki satu kontrak memiliki satu tenan. Jadi yang lebih efektif, yang lebih ideal adalah digabung jadi satu. Oke? Jadi kontrak di sini yang saya bahas tidak akan saya pisah sebagai entity terpisah, saya akan gabungkan di dalam tenan. Sebuah kontrak akan memuat nomor kontrak, berarti di sini saya tulis saja atributnya kontrak di dalam tenan karena saya menggabungkan tenan dengan kontrak. Nomor kontrak misalnya pakai teks ya, dan harus ada kontraknya misalnya tanggal mulai, tipenya date, oke, apalagi nilai sewa, ini rupiah, kita pakai integer. Oke. Kemudian keterangan. Oke, keterangan saya kasih agak panjang, saya kasih teks misalnya. Pak, saya tetap varchar boleh nggak Pak? Nggak apa-apa. Ya kan? Karena kan memang tidak dispesifikkan di sini. Tapi kalau keterangan saya kasih integer boleh nggak Pak? Ya nggak boleh. Ya kan? Keterangan itu pasti teks. Antara kamu pilih varchar atau teks, no problem. Sedangkan informasi tenan seperti nama tenan, nama pemilik, nomor telepon pemilik, alamat pemilik juga dicatat pada kontrak. Oke. Saya catat juga di sini ya. Nama tenan tadi sudah, nama pemilik. Kan? Kemudian nomor telepon. Kemudian alamat. Kemudian contact person. Ya kan? Good. Itu dicatat setiap kali didaftarkan. Berarti beres ya. Setiap kontrak yang akan ditangani oleh seorang penjelas karyawan
namun seorang karyawan tidak terbatas menangani kontrak saja. Ya, setiap kontrak akan ditangani oleh seorang karyawan. Karyawan pasti ada banyak dong, Pujasera punya banyak karyawan ya. Dan di sini dikatakan tidak terbatas menangani sebuah kontrak saja. Berarti di sini saya perlu entity karyawan, karena saya perlu ada daftar karyawan yang menangani kontrak tenan. Saya tulis di sini ya. Karyawan. Kan karena tidak ada informasi, kita tulis ID karyawan dan nama. Oke, seperti ini. Nah, di sini dikatakan satu kontrak ditangani oleh seorang karyawan. Rasionalnya seorang karyawan bisa menangani banyak kontrak. Ya kan? Kalau enggak, bagaimana? Apakah setelah dia menangani satu tenan dia akan dipecat? Kan enggak mungkin. Ya kan? Sehingga rasionalnya di sini satu karyawan itu menangani banyak kontrak, tapi satu kontrak ditangani oleh satu karyawan. Satu kontrak ditangani oleh satu karyawan. Lalu di sini dikatakan di sini, seorang karyawan tidak terbatas menangani sebuah kontrak saja. Berarti di sini jelas ya bahwa di sini tidak boleh one to one, tapi satu karyawan harus boleh menangani banyak tenan. Ya, one to many. Saya rapikan supaya namanya benar. Ya, ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Setiap karyawan yang ada di Pujasera tersebut sorry. Ini ada gambar. Kita lihat gambar dulu ya. Kita lihat gambar, kita pastikan nomor kontraknya itu semua data di kontrak ini udah tercatat. Mulai dari atas. Nomor kontrak ada di entity tenant. Ada mana tadi? Loh, kok nggak ada? Ini ada, nomor kontrak. Udah ya, beres ya. Terhitung sejak mulai tanggal 1 Juni, ini tanggal mulai sewa. Udah ada ya. Nama tenan, ada. Pemilik, nama pemilik ada. Nomor telepon, sudah ada. Alamat, sudah ada. Contact person, sudah ada. Ya kan? Beres semua ya berarti ya. Sampai sini udah beres. Pujasera multikultur ini nggak perlu, dan seterusnya. Durasi sewa. Durasi sewa nggak ada. Maka kita tambahkan di tabel tenan. Kenapa di tabel tenan? Karena kontrak ada di sini kan. Durasi. Di sini tipenya integer. Ya kan? Kita buat ini. Oke. Nilai sewa ada nih nilai sewa ya, nilai sewa. Keterangan ada juga. Beres. Oke. Nah, kemudian di sini ada tanda tangan. Yang menandatangan di sini adalah Roker Panuan. Roker Panuan ini pemilik. Nama pemilik kan sudah ada. Kemudian pihak pertama, ini yang menangani siapa? Kan kita lihat di sini. Di sini ada foreign key-nya karyawan. Berarti kita udah tahu karyawan yang mana yang menghandle kontrak ini. Ya kan? Nama karyawan ada di entity karyawan. Ya, jadi di sini tidak boleh ada nama karyawan. Cukup foreign key ke tabel karyawan. Oke, beres. Ya, berarti nilai terkait dengan kontrak beres. Lanjut paragraf terakhir. Setiap karyawan yang ada di dalam Pujasera tersebut akan dicatat nama karyawan udah ada ya, jenis kelamin nggak ada, berarti kita tambahkan di sini. Jenis kelamin. Oke, cara aja lah nggak apa-apa. Kalau mau pakai enum boleh Pak, boleh, malah lebih baik.
alamat. Oke. Kemudian alamat wajib ada, kemudian pendidikan akhir, terus umur. Oke, jangan pernah mencatat umur, tapi kita catat apanya? Tanggal lahir. Oke, lupa kenapa nggak boleh dicatat umur? Ya umur kan tiap hari bisa berubah. Kalau saya ulang tahunnya besok, maka besok umur saya bertambah 1, ya kan? Akan repot kalau misalnya kita mencatat umur. Selain itu, setiap karyawan pada ini akan memperoleh sebuah ID. Di sini ID sudah ada yang merupakan identitas unik. Sudah kita buat ya ID ya. Perlu diingat, Pujasera tidak hanya terdiri dari satu jabatan saja. Masih ada banyak jabatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan Pujasera tersebut. Oke, di sini dikatakan ada jabatan. Ya, ada banyak jabatan. Itu sebuah indikasi bahwa kita perlu menambahkan entity jabatan. Tambahkan saja jabatan, karena tidak ada informasi jabatan itu atributnya apa aja, kita buat minimal ada ID dan namanya. Nama. Oke, good. Sudah. Kemudian satu karyawan itu memiliki jabatan. Satu jabatan. Satu karyawan memiliki satu jabatan dimiliki oleh banyak karyawan. Oke, di sini saya rapikan. Beres. Sudah. Jadi, IR-nya selesai. Tidak ada keterangan lagi. Ini tadi kita juga sudah cek. Beres. Ada pertanyaan untuk IR? Nggak ada sih, Pak. Oke. Saya tunggu yang lain. Ada pertanyaan enggak? Jangan khawatir kalau IR kalian enggak persis plek seperti ini. Belum tentu salah. Ya kan? Kita juga belum koreksi sih. Segera kita harapkan minggu ini selesai. Jadi kita bisa langsung move on dengan lega untuk yang materi UAS ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, berikutnya saya sampaikan terkait dengan materi UAS. UAS itu nanti kita akan masuk ke pemrograman basis data. Jadi kita akan coba implementasi basis data. Nah, untuk itu pastikan kalian udah punya Visual Studio. Visual Studio harusnya kalian udah punya ya dari dari pelajaran sebelumnya ya. Saya rasa OOP atau PBO dan Alpro itu sudah pakai C#. Tapi saya ingin di sini memastikan aja untuk mulai pertemuan besok Kamis itu kita akan menggunakan Visual Studio. Jadi jangan lupa untuk diinstal, pastikan jalan, ya kan? Pastikan jalan sehingga nanti kalian hari Kamis itu sudah tinggal pakai, ya kan? Kemudian lihat email, saya akan umumkan terkait dengan link untuk perkuliahan hari Senin dan Kamis, sehingga nanti enggak bingung lagi seperti tadi pagi ya, ternyata linknya berubah, enggak masalah. Nanti saya akan email untuk supaya tidak membingungkan lagi. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, itu aja untuk hari ini. Kita pemanasan aja setelah 2 minggu ujian. Hari Kamis besok kita akan mulai perkuliahan secara penuh ya. Seperti biasa, ini videonya akan saya upload ke YouTube. Kemudian jawaban IR-nya juga akan saya upload ke ULS. Jika nggak ada pertanyaan, itu aja. Saya akan akhiri. Selamat siang.
Jam, Pak.